Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan dari kelas 12 TKJB. Sekolah saya di SMK Bus Anur. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan sidang saya kemarin selama 2 bulan yang bertempatan di kios komputer. Judul yang kali ini saya akan bawakan yaitu tentang meningkatkan kinerja kerja komputer dengan cara melakukan overclock. Rumusan masalah yang saya ambil pada kali ini yaitu yang pertama, tidak puas atas dari kecepatan dari bawaan komputer, dan yang kedua, salah satu mengatasi komputer lelet yaitu adalah dengan cara melakukan overclock. Batasan masalah yang saya ambil kali ini, yang pertama itu adalah teknik overclock pada PC. Overclock dilakukan sampai taraf kemampuan prosesor dan sistem maksimum. Sistem yang akan digunakan adalah PC berbasis langsung saja prosesor AMD kepada bab 3 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian prosesor. Pastilah sudah tahu orang yang mahir di dalam komputer apa sih itu pengertian dari komputer. Prosesor maksudnya, prosesor yaitu adalah otak dari sebuah komputer, atau secara rinci pengertian dari prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak yang dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Bagian-bagian yang ada pada prosesor itu memiliki 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama yaitu Arithmetic Logical Unit atau disingkat dengan ALU. Adalah bagian dari prosesor yang memiliki tugas untuk melakukan aritmatika yang berjalan sesuai dengan program dengan instruksi kode yang sudah ada. Dan yang kedua itu ada Control Unit, adalah bagian dari prosesor yang memiliki tugas untuk mengendalikan proses yang terjadi pada prosesor, seperti proses input dan output yang dilakukan oleh prosesor. Dan yang ketiga adalah Memory Unit atau disingkat dengan MU, adalah bagian dari prosesor yang memiliki tugas untuk menyimpan cache. Memory Unit ini juga merupakan sebuah penyimpanan kecil tetapi memiliki akses kecepatan yang sangat tinggi. Jenis-jenis dari prosesor itu sangat banyak, diantaranya ada prosesor Intel, prosesor AMD, dan prosesor Apple, dan masih banyak lagi. Sebelum melakukan pembahasan overclock, di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah overclock. Kata overclock mungkin menjadi bahasa asing bagi seorang pemula yang tertarik di bidang hardware. Tetapi bagi mereka yang sudah mahir di bidang hardware, kata tersebut merupakan sebuah kata baku dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa overclock itu berasal dari 2 kata yaitu over dan clock, yang artinya melakukan setup mainboard clock bagi prosesor maupun sebuah PGA. Kata overclock itu yaitu dikonotasikan dengan membuat komputer lebih cepat. Nah, itu sedikit mungkin tentang sejarah overclock. Kita akan masuk ke pengertian overclock. Apa sih itu overclock? Overclock adalah tindakan untuk meningkatkan sebuah komponen clock rate, menjalankan komponen pada kecepatan lebih tinggi dari asalnya. Overclock biasanya dilakukan untuk PC atau CPU atau GPU, tapi komponen lain juga bisa dilakukan overclock. Nah, pada kali ini saya akan melakukan overclock pada sistem BIOS. Apa sih itu BIOS? BIOS yaitu adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki beberapa peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program yang sangat dasar yang dapat pada sistem komputer. Nah, setelah saya sudah menjelaskan tadi, marilah kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada permasalahan pada overclock. Mungkin kadang-kadang bila mana kita melakukan overclock, kita akan mendapatkan masalah
yang terjadi diantaranya yaitu yang pertama boros daya. Yang namanya overclock pastinya bakalan bikin konsumsi daya komponen kalian meningkat. Dengan konsumsi yang meningkat tadi ditambah fan di PC kalian harus diekstra dibuat dingin oleh PC atau dengan heatsink. Yang kedua itu dapat melakukan potensi overheat. Nah, kalau cooling PC kamu kurang memadai, niscaya panas yang dihasilkan dari proses overclock jadi gak bisa kebuang. Imbasnya panas yang gak bisa kebuang ini lama-lama bakalan numpuk dan bikin PC kalian demam. Yang selanjutnya itu bisa melakukan kerusakan hardware. Seringkali di forum-forum overclock penulis menemukan banyak sekali motherboard yang wafat karena gak kuat karena terus digeber high voltage terus menerus. Nah, yang selanjutnya itu akan melakukan ketika kita melakukan overclock, kita akan mendapatkan masalah yaitu sistem tidak stabil. Kalau overclock kalian sudah kelewat limit, maka hal yang terjadi berikutnya adalah sistem instabilitas. Ketidakstabilan sistem ini bisa berupa macam-macam, mulai dari aplikasi crash sendiri sampai blue screen mendadak itu bisa. Ya, marilah kita langsung saja ke langkah-langkah melakukan overclock. Hal yang pertama, kalian harus masuk dulu ke BIOS dengan menekan tombol delete, F1, F2 atau enter, itu tergantung dari jenis CPU atau yang kalian gunakan. Setelah kalian masuk ke BIOS, carilah menu yang berisi informasi mengenai konfigurasi CPU. Tiap motherboard dan BIOS memiliki nama yang sendiri-sendiri, namanya berupa submenu, CPU configuration, Advanced Frequency Control atau lainnya. Nah, setelah itu menaikkan nilai FSB adalah cara yang paling umum untuk overclock. Nilai FSB itu dengan tahapan 1 MHz atau 3 MHz. Jangan terlalu serakah dalam menaikkan FSB. Contohnya langsung 5 MHz, 10 MHz sekaligus atau bahkan 10 MHz sekaligus. Nah, itu tidak boleh. Bisa-bisa kalau kalian menaikkannya dengan langsung misalnya 10 MHz, maka bisa-bisa PC kalian malah tidak mau melakukan booting. Setelah FSB kalian naikkan dari 100 MHz menjadi 102 MHz atau 103 MHz, simpan setting BIOS tersebut, lalu keluar dari BIOS dan lihat apakah PC kalian berhasil melakukan booting atau tidak. Jika booting kalian berhasil, kalian berarti pada jalan yang benar. Namun jangan terlalu senang dulu, biarkan hingga masuk ke Windows dan jalankan beberapa aplikasi atau bermain game. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana sistem bereaksi dengan peningkatan FSB tersebut. Jika tidak ada masalah, restart kembali PC dan ulangi langkah 3 tadi dengan cara menaikkan nilai FSB dengan langkah-langkah tahapan dasar. Langkah kelima sampai PC kalian mau melakukan booting. Mungkin mohon maaf, cukupkan sekian dari saya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan komen di bawah ini.